Musso pun dididik langsung oleh Stalin untuk menghancurkan agama dan para agamawan. Musso memiliki pikiran yang sama dengan Stalin dan Vladimir Lenin yang rela membantai jutaan manusia demi kejayaan komunisme. Lenin mengamalkan ajaran dari Karl Marx bahwa agama hanyalah candu, dan kekerasan pun akhirnya menjadi ciri khas dalam pelaksanaan kebijakan rezim komunis di dunia. Worldwide Production present. Pondok bobrok, langgar bubar, santri mati, marilah kita menyelami. Ini merupakan sebuah slogan yang menggaung kencang di Madiun pada 1948. Slogan bergaya puisi itu sengaja dibuat semenarik mungkin agar mudah diingat, meski sebenarnya itu adalah puisi yang digunakan untuk menghancurkan Islam pada saat itu. Slogan tersebut disebar ke berbagai kota Partai Komunis Indonesia dan menyebabkan terjadinya pertumpahan darah yang dilakukan massal oleh PKI dalam pembantaian kiai dan santri di Madiun dan sekitarnya. Orang-orang PKI itu meneriakkan yel-yel penuh kebencian yang berbunyi, "Pondok bobrok, langgar bubar, santri mati." Sejak 18 September 1948, saat Musso memproklamirkan negara Soviet Indonesia di Madiun, slogan itu terus diteriakkan oleh anggota PKI dan Tentara Front Demokratik Rakyat atau FDR. Yang menjadi sekjen dari FDR ini adalah DN Aidit. Melalui slogan jahat itu, PKI menyiapkan lubang-lubang untuk membantai para kiai dan santri untuk dihabisi massal. Musso mempunyai pengalaman hidup paling lama di negara komunis. Ia merupakan didikan Stalin yang dikenal kejam terhadap agama. Pada 1927, Musso kabur ke Moskow setelah berhasil lolos dari pengejaran tentara kolonial Belanda. Saat itu, yang menjadi pemimpin di Uni Soviet adalah Joseph Stalin, sang pembantai 42 juta manusia yang merupakan bangsanya sendiri. Musso pun dididik langsung oleh Stalin untuk menghancurkan agama dan para agamawan. Musso memiliki pikiran yang sama dengan Stalin dan Vladimir Lenin yang rela membantai jutaan manusia demi kejayaan komunisme. Lenin mengamalkan ajaran dari Karl Marx bahwa agama hanyalah candu, dan kekerasan pun akhirnya menjadi ciri khas dalam pelaksanaan kebijakan rezim komunis di dunia. Rezim komunis anti Tuhan memakai cara apapun untuk menghabisi lawan-lawan politiknya. Berdasarkan pemikiran Marx dan Lenin inilah, Musso melakukan pembantaian di Madiun dan menciptakan slogan "Pondok bobrok, langgar bubar, santri mati". Komunisme Musso ini sejalan dengan apa yang dikatakan Karl Marx 1818 sampai 1883. Bila waktu tiba, kita tidak akan menutup-nutupi terorisme kita. Kita tidak punya belas kasihan, dan kami tidak meminta dari siapapun rasa belas kasihan. Bila waktunya tiba, kami tidak mencari-cari alasan untuk melaksanakan teror. Cuma ada satu cara untuk memperpendek rasa ngeri mati musuh-musuh itu, dan cara itu adalah teror revolusioner. Marx juga mengatakan bahwa eksistensi Tuhan tidak masuk akal. Tuhan adalah konsep yang menjijikkan. Singkatnya, Marx menaruh dendam kepada Tuhan. Baginya, agama adalah narkoba bagi masyarakat. Menghujat agama adalah syarat utama dari semua hujatan. Musso pun mendalami pemikiran Lenin. Lenin mengatakan, "Saya suka mendengarkan musik yang merdu, tetapi di tengah-tengah revolusi sekarang ini, yang perlu adalah membelah tengkorak, menjalankan keganasan, dan berjalan dalam lautan darah. Bukan menjadi persoalan jika penduduk dunia habis, asal yang tinggal hanya orang-orang komunis. Untuk melaksanakan komunisme, kita tak gentar berjalan di atas mayat 30 juta orang." Lenin beranggapan bahwa ide tentang Tuhan adalah seperti infeksi yang berbau busuk. Agama harus mati dan ateisme harus hidup. Menurut ABC materialisme dan ABC Marxisme, agama harus diperlakukan dengan bengis dan diperangi. Musso merupakan keturunan santri, namun ternyata ia lebih menyukai dan mengamalkan kitab sucinya Lenin dan Stalin, yaitu buku Manifesto Komunis karya Zakladin. Kalimat kunci komunis di dunia adalah mencapai tujuan dengan menghalalkan segala cara, serta ada 18 ayat-ayat keji Zakladin yang diamalkan oleh orang-orang komunis, yaitu berdusta, memutar balik fakta, memalsukan dokumen, memfitnah, memeras, menipu, menghasut, menyuap, intimidasi, bersikap keras, membenci, mencaci maki, menyiksa, memperkosa, merusak, menyabot, membumi hanguskan, membunuh, dan membantai.
Amalan orang-orang komunis itu terlihat nyata dalam tindakan pemerintah Lenin pasca revolusi Bolshevik 1917 sampai 1923. Lenin memerangi agama dengan membunuh 28 uskup dan 1.200 pendeta. Nikita Khrushchev juga membunuh 50.000 orang pendeta bangsanya sendiri. Bahkan, di tahun 1921 di Kongres Soviet ke-10, Lenin mengumumkan dengan bangga bahwa ia telah berhasil melenyapkan rakyat Muslim dalam invasi tahun itu.